Halo, di video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan kesiapan karir mahasiswa. Nah, mungkin kita mulai dulu dari definisinya gitu ya. Karir itu apa sih sebenarnya gitu? Karir ini merujuk pada peran yang dimainkan oleh individu sepanjang kehidupannya, sehingga individu akan melakukan pencarian karir seumur hidupnya. Nah, pilihan karir itu mengacu pada keputusan-keputusan yang diambil individu pada titik manapun dalam karir mereka. Pilihan karir ini bisa jadi mengenai pekerjaan, bisa mengenai waktu luang, bisa berkaitan dengan aktivitas lainnya yang mereka pilih dilakukan pada saat tertentu. Jadi tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan saja gitu ya, tapi berkaitan juga mungkin dengan pendidikan gitu, perannya sebagai pelajar, perannya sebagai pasangan dari suaminya atau pasangan dari istrinya dan lain-lain. Nah, kita akan bahas sedikit berkaitan dengan perkembangan karir. Jadi ada satu teori yang disebut dengan perkembangan karir, ini dikembangkan oleh Donald Super. Nah, jadi Super ini mengatakan bahwa sebenarnya individu itu memiliki 9 peran utama dalam kehidupan mereka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah ada semacam grafisnya gitu ya. Apa saja sih peran yang dimainkan oleh individu dalam kehidupannya? Bisa sebagai anak, bisa sebagai pelajar, bisa sebagai pekerja, bisa sebagai pasangan, bisa sebagai orang tua, bisa sebagai warga negara, sebagai ibu rumah tangga gitu ya, atau sebagai bapak rumah tangga gitu, atau orang-orang yang bersantai saja dan orang yang pensiun gitu. Nah, jadi untuk individu itu karir itu nggak cuman berkaitan dengan pekerjaan saja, hanya saja mungkin untuk umur-umur yang sedang teman-teman jalani itu lebih banyak pekerjaan, lebih banyak karir itu berkaitan dengan bagaimana peran dia sebagai pelajar dan bagaimana perannya nanti sebagai pekerja yang berkaitan dengan pencarian pekerjaan di masa depan. Nah, saat ini gitu ya, teman-teman pasti sudah melewati beberapa fase harusnya. Untuk maba itu harusnya mereka berada pada umur 17 sampai 20 sampai 21 tahun gitu. Kalau kita lihat dari fase-fase perkembangan karir yang disampaikan oleh Super, 0 sampai 14 tahun itu namanya fase growth. Nah, pada fase ini teman-teman itu membentuk konsep diri gitu ya, dan minat-minat awal berkaitan dengan karir itu sudah mulai muncul. Nah, lalu di umur 15 sampai 24 tahun, nah yang mana ini adalah umur teman-teman sekarang gitu ya, itu disebut dengan fase exploration. Nah, ini mencoba berbagai peran dan memilih bidang studi atau karir tertentu. Nah, lalu nantinya di umur 25 sampai 44 tahun itu namanya fase establishment. Nah, ini teman-teman bekerjanya itu sudah maksudnya sudah mulai bekerja gitu ya, sudah mulai membangun posisi gitu ya. Nah, lalu di umur 45 sampai 64 tahun itu adalah fase maintenance. Nah, ini mempertahankan posisi dan keterampilan, dan yang terakhir adalah fase decline. Itu di umur 65 tahun ke atas. Ini biasanya individu sudah mengurangi beban kerjanya atau sudah mengurangi perannya dalam pekerjaan tertentu dan memilih untuk pensiun. Nah, implikasi perkembangan karir kenapa ini harus dibahas sih gitu ya untuk mahasiswa. Yang pertama, tahun awal kuliah adalah masa eksplorasi. Sehingga teman-teman diharapkan yang namanya eksplorasi berarti mencobakan berbagai hal, mencari tahu berbagai hal untuk membangun keterampilan tertentu. Buat apa? Supaya nantinya di fase berikutnya yaitu establishment itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi pada dasarnya untuk perkembangan ini ketika teman-teman gagal untuk memenuhi satu fase perkembangan, maka untuk masuk ke fase perkembangan berikutnya kita jadi telat gitu. Nah, mungkin teman-teman belum beres eksplorasinya, jadi ketika umur 25 tahun masih belum tahu saya mau kerja apa ya, saya mau ngapain ya gitu. Karena saya belum tahu apa-apa gitu, belum mencari tahu apa-apa, belum mencobakan berbagai hal seperti itu. Nah, berikutnya kita bahas lagi, mengapa sih perlu merencanakan karir sejak dini? Nah, teman-teman perlu paham bahwa dunia kerja ini terus berubah dengan cepat. Uh, sekarang di tahun 2025, 2026, 2027, nah akan berbeda gitu setiap tahunnya. Mungkin 1 tahun saja berbeda, apalagi bertahun-tahun berikutnya. Ketika teman-teman kuliah nanti berarti sudah 4 tahun lagi gitu ya, atau lebih cepatnya 3,5 tahun lagi tentunya sudah berubah.
Nah, selain itu juga persaingan lulusan itu semakin ketat gitu. Waktu kuliah pun terbatas ya teman-teman, 3 sampai 4 tahun. Tadi setelah kita bahas di fase perkembangan, di umur-umur teman-teman sekarang itu adalah fase exploration, sehingga dalam 3-4 tahun waktu untuk eksplorasi itu mungkin terasanya itu belum tentu lama. Nah, 3-4 tahun adalah waktu yang cepat. Nah, mengapa perlu merencanakan juga? Karena di dalam 3-4 tahun itu, itulah kesempatan teman-teman bisa magang, bisa ikut organisasi, bisa ikut pelatihan tertentu untuk menyiapkan diri teman-teman sejak awal gitu ya. Nah, lanjut. Resiko jika tidak memikirkan karir dari sekarang itu apa sih gitu. Nah, ada resikonya nggak ya gitu. Nah, pasti ada resikonya gitu ya. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita tidak bisa lulus di fase growth atau fase growth-nya itu tidak berjalan dengan lancar, kita susah untuk ke fase berikutnya. Nah, contohnya aja mungkin teman-teman lulus tapi nggak tahu arah gitu ya. Nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, akibatnya apa? Mungkin teman-teman nanti akan menganggur gitu dalam waktu yang lama. Lalu tidak punya pengalaman relevan sehingga dapat kalah dalam persaingan. Itu tadi fase exploration, harusnya teman-teman ikut organisasi, ikut kepanitiaan tapi nggak dipakai waktunya gitu ya. Tidak direncanakan, tidak difikirkan sehingga tidak punya pengalaman relevan dan akhirnya kita kalah saing dengan orang lain gitu. Lalu yang ketiga, salah memilih jalur karir yang mengakibatkan stres dan tidak puas. Nah, misalnya, mana tahu teman-teman itu tidak mau bekerja di bidang tertentu, tapi karena tidak tahu, tidak mengenali diri gitu, tidak melakukan eksplorasi tadi, akhirnya sembarangan mencari pekerjaan. Ketika salah memilih jalur karir, nah itu akan membuat teman-teman stres. Teman-teman akhirnya terbebani, tidak puas gitu, dan itu akan berdampak pada kesehatan mental yang lebih parah. Nah, berikutnya, terlambat membangun jejaring profesional. Teman-teman, ketika teman-teman mau memiliki karir yang bagus, tentunya itu perlu jejaring. Nah, ketika teman-teman tidak punya teman lain gitu ya, selain teman yang di kelas saja dan hanya mengandalkan terdekat saja, itu menyulitkan teman-teman mempunyai networking. Networking itu tentunya akan berguna nanti dalam pencarian pekerjaan dan segala macamnya gitu. Nah, oleh karena itu, apa sih sebenarnya manfaat mempersiapkan karir sejak awal? Yang pertama tentunya kita punya keunggulan ya untuk berkompetisi gitu ya ketika melamar pekerjaan. Lalu yang kedua, mendapatkan peluang magang dan beasiswa yang tentunya lebih banyak karena kita sudah mencari informasi yang banyak juga dan mencobakan berbagai hal juga. Lalu yang ketiga, lebih percaya diri gitu ya dalam menghadapi wawancara dan tes. Kenapa? Karena kita punya modalnya. Lalu yang keempat, kita memiliki jejaring profesional yang lebih luas. Nah, untuk dapat siap karir, maka kita perlu merencanakan dan membuat keputusan karir. Gimana sih caranya gitu? Nah, kalau kita pakai pendekatan dari teori Sampson, ini saya coba untuk integrasikan juga dengan teori Threat and Factor. Ada 4 tahapan utama nih. Yang pertama itu namanya self-knowledge. Nah, self-knowledge ini artinya apa? Kita tahu minat kita, nilai kita, bakat kita, dan tujuan hidup. Lalu yang kedua ada namanya option knowledge. Jadi kita tahu nih pilihan karir apa saja sih atau peluang apa saja sih yang tersedia untuk kita gitu. Lalu yang ketiga adanya decision making skills. Jadi teman-teman mampu untuk membandingkan opsi-opsi yang ada, mempertimbangkan resiko dan manfaatnya. Lalu yang keempat adalah execution. Execution inilah membuat rencana aksi dan melaksanakannya. Nah, coba kita bahas agak detail sedikit. Nah, berkaitan dengan teori tadi. Nah, jadi coba kita konkretkan ya, prakteknya seperti apa sih? Yang pertama itu adalah pahami diri dulu. Pahami diri itu mulai dari mana? Kemampuan dalam menyelesaikan tugas, kemampuan teman-teman dalam menerima atau mengolah informasi baru itu seperti apa? Kamu orang yang seperti apa? Oh, saya kalau menerima informasi itu agak lama gitu. Susah buat saya berpikir cepat. Atau teman-teman orang yang saya kalau belajar sesuatu saya gampang paham. Saya kalau nyelesain tugas tuh cepat gitu ya. Nah, teman-teman paham nggak kondisi teman-teman seperti apa gitu. Nah, lalu yang kedua berkaitan dengan prestasi yang pernah didapat. Teman-teman punya prestasi apa? Karena ketika teman-teman punya prestasi tertentu, itu menggambarkan diri teman-teman.
oh berarti saya orangnya kompetitif, saya punya kemampuan di bidang A, saya punya kemampuan di bidang B. Nah, itu adalah salah satu modal kita untuk memahami diri juga. Lalu yang ketiga, minat. Apa sih yang sebenarnya menjadi ketertarikan teman-teman? Oh iya, saya tertarik untuk membantu orang lain. Saya tertarik untuk mengumpulkan uang dengan cara berdagang. Saya senang untuk mempersuasi orang lain gitu. Nah, itu merupakan bentukan dari minat. Lalu berikutnya, hal penting dalam hidup atau values. Teman-teman coba dihayati kembali ketika mengambil keputusan tertentu, hal penting apa sih yang menjadi pertimbangan dari teman-teman? Nah, apakah itu berkaitan dengan restu orang tua gitu ya, apakah itu berkaitan dengan finansial, apakah itu berkaitan dengan aspek religiositas gitu ya, mungkin nilai-nilai agamanya gitu ya yang kuat gitu, itu akan menjadi bagian penting juga dalam memahami diri. Yang berikutnya adalah kepribadian. Kepribadian ini berkaitan dengan selain berkaitan dengan kemampuan kita mengelola informasi, itu berkaitan juga dengan bagaimana sih teman-teman itu mampu mengelola emosi gitu. Saya orang yang seperti apa sih? Saya bisa kelola emosi atau enggak sih? Saya bisa mengekspresikan emosi dengan baik atau tidak sih? Terus atau berkaitan juga dengan motivasi atau energi yang dimiliki. Oh, saya gampang capek. Saya pokoknya gak tahu mau ngapain, atau saya adalah orang yang punya energi yang besar, saya tahu saya mau ngapain gitu, saya punya dorongan yang besar orangnya gitu. Lalu bagaimana juga teman-teman menjalin relasi dengan orang lain? Apakah teman-teman adalah orang yang gampang untuk berteman dengan orang lain, atau merupakan orang-orang yang susah sekali gitu ya untuk berteman dengan orang lain? Nah, hal-hal yang barusan saya sebutkan itu adalah informasi-informasi yang perlu teman-teman hayati atau bahkan teman-teman renungkan dan catatkan gitu ya sebagai modal untuk memahami diri. Nah, lalu yang kedua, tambah pengetahuan kita berkaitan dengan pekerjaan dan pendidikan lanjutan. Kalau sekarang teman-teman jurusannya apa? Misalnya psikologi. Nah, tambahlah pengetahuan terkait pekerjaan apa yang bisa atau peluang apa yang bisa teman-teman ambil ketika lulus. Nah, beberapa informasi yang perlu ditambahkan contohnya jenjang pendidikan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu, jenjang karirnya, lalu keterampilan tambahan yang dibutuhkan, jenis tugas yang dikerjakan, peluang pengembangan diri, kemungkinan penempatan, dan peluang kerja. Nah, lalu yang ketiga, ketika sudah memahami diri, ketika sudah menambahkan pengetahuan, maka kita perlu menentukan pekerjaan atau pendidikan yang lanjutan yang cocok untuk kamu apa sih sebenarnya gitu. Nah, gimana kita menentukannya? Kita menggunakan pemahaman berkaitan diri dan informasi yang sudah kita cari sebanyak itu gitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan analisis sederhana saja gitu ya, mungkin bisa mengkerucutkan beberapa pilihan yang sudah sesuai dengan diri sendiri gitu ya. Nah, lalu dianalisis yang mana sih yang cocok untuk diri teman-teman sendiri. Nah, terakhir ini yang paling penting adalah membuat tindakan atau rencana tindakan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan, ketika teman-teman sudah bisa kerucutkan, ketika teman-teman sudah bisa mengambil keputusan, oh saya kayaknya akan kuliah dulu nih, gitu ya. Berarti buatkan action plan. Apa rencana tindak lanjut untuk bisa mencapai hal tersebut? Oh, kalau saya kuliah, berarti saya harus punya IPK di atas 3,5. Karena mungkin kalau di universitas yang saya mau, itu IPK-nya itu minimal 3,5. Atau kalau saya mau kuliah ke luar negeri, saya harus les IELTS dulu. Saya harus belajar bikin esai dulu, dan lain-lain. Nah, itu namanya action plan. Nah, berikutnya, strategi yang bisa mendukung persiapan karir apa aja? Tentunya tadi bangun keterampilan, bis hard skill dan soft skill. Nah, lalu ikut organisasi dan kegiatan kampus lainnya. Ini akan melatih kepemimpinan, problem solving, menambah jejaring, banyak sekali hal-hal positif yang didapatkan dari pengalaman berorganisasi. Lalu yang ketiga, ikut magang dan atau kerja paruh waktu gitu ya. Nah, pengalaman dunia kerja nyata itu akan membantu teman-teman untuk menghadapi berbagai hal nantinya setelah perkuliahan. Nah, lalu yang keempat, bangun personal branding. Nah, personal branding ini penting ya. Sekarang segala bentuk pekerjaan itu pasti akan ditelusuri
bagaimana profilnya dia gitu. Sehingga memang ketika kita bisa membranding diri kita dengan baik dan kita tampilkan di platform-platform tertentu seperti LinkedIn tadi gitu ya. Nah, itu akan membantu kita juga mempersiapkan karir. Lalu berikutnya mengikuti pelatihan atau sertifikasi sesuai bidang karir. Nah, teman-teman kan banyak sekali ya sertifikasi yang akan mendukung ijazahnya nanti ya. Nah, itu bisa dicari dari sekarang. Mungkin kalau misalnya terkendala berkaitan dengan biaya, bisa cari pelatihan-pelatihan yang mungkin free gitu ya. Yang mungkin diperuntukkan gratis untuk mahasiswa. Nah, teman-teman juga bisa mencari mentor, bisa mencari dosen, alumni, dan profesional lainnya untuk berdiskusi berkaitan dengan karir apa sih sebenarnya, untuk karir ini apa saja sih yang perlu dipersiapkan gitu untuk menambah informasi yang kalian butuhkan. Nah, berikutnya ini kami sudah menyediakan workbook yang bisa menjadi opsi bagi teman-teman dalam merencanakan karirnya. Nah, silakan di-download saja dan diisikan workbook tersebut. Semoga teman-teman bisa menentukan atau merencanakan karir dengan baik menggunakan workbook ini gitu. Mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.